Pemerintah telah mengupayakan sejumlah hal untuk menekan laju penyebaran COVID-19. Presiden Jokowi mengatakan fasilitas kesehatan ditingkatkan, menyusul antisipasi varian Omikron yang menyumbang lonjakan kasus dengan cepat dalam hanya beberapa hari. Apa saja yang sudah dilakukan pemerintah maupun Satgas terkait mitigasi lonjakan Omikron yang ada di tanah air sudah bergabung secara daring Heri Trianto, Kabid Komunikasi Publik Satgas COVID-19 dan Juru Guru Besar FKUI Profesor Chandra Yoga Aditama. Selamat siang, selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam, Mas Ranop. Ya, saya biasa di siang jadi menyapa siang-siang ya Pak ya Pak, tapi sudah malam hari. Pak Heri, saya ingin tahu dulu bagaimana kesiapan dari pemerintah untuk fasilitas kesehatan. Jokowi selaku Presiden menyampaikan pemerintah telah siap dan sudah memperbaiki vaskes yang sudah ada dengan karakter Omikron. Ya, pertama memang laju penularan cukup tinggi dan hari ini memecahkan rekor baru ya di tahun ini di mana terjadi penularan kasus baru di 11.000. Tetapi di satu sisi kebutuhan terhadap rumah sakit itu tidak setinggi ketika mulai terjadi lonjakan di bulan Juli. Peningkatan memang terus terjadi baik dari tempat perawatan, kemudian tempat perawatan intensif maupun juga fatality-nya secara perlahan menaik. Tetapi secara keseluruhan keterisian tempat tidur ini di perawatan biasa itu masih sekitar 10%-an ya di nasional ya. Jadi tersedia 90%. Kalau kemudian di perawatan intensif itu ada 95%-an yang tersedia. Karena baru beberapa ratus yang masuk ke sana. Tetapi tentu saja ketika masuk perawatan intensif ini, kewaspadaan harus kita tingkatkan. Dan ini membuktikan bahwa Omikron ini tidak semata-mata bergejala ringan gitu. Dan juga harus diperhatikan bahwa COVID-19 itu masih ada varian-varian lain juga yang berkembang dan menular dan memberikan akibat fatality yang meningkat ya, karena memang secara kumulatif jumlah kasus aktifnya meningkat sangat pesat, mencapai beberapa kali lipat dalam beberapa pekan terakhir, sehingga ini yang disampaikan Presiden sudah berusaha diantisipasi dari sisi hilir ya. Nah dari sisi hulu tentu saja banyak hal juga yang PR yang harus dilakukan, diantaranya bagaimana menjaga mobilitas masyarakat dan menjaga kedisiplinan dan kepatuhan masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan. Demikian, Mas. Artinya dari segi bed occupancy rate atau ketersediaan tempat tidur, kemudian tabung oksigen sudah bisa dikatakan cukup ya, Pak Heri? Ya, karena memang yang masuk ICU ini tidak cukup banyak ya, dan mudah-mudahan ini kita bisa pertahankan dalam jangka waktu yang lama. Kebutuhannya itu juga masih bisa teratasi gitu. Ini berbeda dari situasi di bulan Juli waktu itu di mana memang kasus aktif harian waktu itu mencapai puncak 50.000 per kasus, 50.000 per 50.000 kasus. Tetapi tentu saja sampai saat ini kita juga tahu ini belum puncaknya dan risiko kenaikan kasus itu tentu saja masih akan terjadi, sehingga kita harus tetap bersiaga. Yang sudah sakit harus mendapatkan perawatan yang maksimal, kemudian yang belum sakit harus sedapat mungkin menghindari diri agar tidak tertular. Ya, saya ke Prof. Chandra. Tadi dikatakan oleh Pak Heri sudah ada kesiapan dari pemerintah Prof. Chandra terhadap adanya antisipasi varian Omikron yang akan prediksinya puncaknya pada Februari mendatang. Tapi dari segi sejauh ini apakah pemerintah sudah siap Pak Chandra terkait dengan hal ini? Ya, tentu saja kita sudah dengarkan kesiapan dari pemerintah, jadi mudah-mudahan tentu saja sudah siap. Saya hanya ingin sampaikan publikasi dari Amerika 2 hari yang lalu ya. Amerika itu membandingkan situasi bagaimana mereka menghadapi Omikron dibandingkan dengan bagaimana mereka menghadapi Delta, gitu ya. Dan ini angkanya besar, artinya dia mengumpulkan semua data yang ada pada saat menghadapi Omikron dan menghadapi Delta. Dan karena sekarang Omikronnya sudah turun. Nomor 1 data mereka menyebutkan bahwa kasus Omikron di Amerika ya, di Amerika belum tentu Indonesia sama tentu saja, itu 5 kali lebih banyak daripada kasus pada waktu Delta.
Nah, sekali lagi saya tidak mengatakan Indonesia akan menghadapi hal yang sama, tapi kalau Amerika begitu, itu satu. Dan yang kedua, karena kasus hariannya banyak, maka angka masuk rumah sakit di Amerika itu 1,8 kali lebih banyak pada Omikron ketimbang dengan Delta. Tapi kan kita lihat kalau naiknya sampai kasusnya 5 kali, kenaikan rumah sakit hanya 1,8 kali. Memang jadi yang masuk rumah sakit jelas lebih rendah daripada Delta secara persentase, tetapi secara nilai mutlak kalau di Amerika tetap lebih tinggi pada waktu Omikron ini dibandingkan dengan Delta. Dan yang ketiga, kalau angka kematian memang jumlahnya turun dari kacamata angka persentase jauh turun yang pada waktu Omikron, tapi dari angka mutlak juga masih tinggi. Jadi ini yang kita perlu waspadai. Jadi memang benar sebagian besar kasus ringan, tapi kan ada yang berat dan ada yang meninggal. Di Indonesia juga sudah ada beberapa orang yang meninggal. Artinya kalau kasus itu naik tinggi sekali, mudah-mudahan tidak, maka akan ada proporsi yang harus masuk rumah sakit, harus masuk ICU, harus juga ditangani keadaan-keadaan yang berat. Jadi itu yang saya kira perlu diantisipasi. Karena ini ada kebetulan baru publikasi 2 hari yang lalu di Amerika yang melibatkan data yang cukup besar yang mereka bandingkan. Jadi saya kira itu yang perlu diantisipasi saat ini. Dan kalau untuk rumah sakit kita tahu bahwa setidaknya ada 5 hal yang harus diantisipasi. Yang pertama memang tentu saja tempat tidur, artinya ruangan tempat tidur begitu. Nomor 2 tentu obat dan alat kesehatan tadi sudah dibicarakan. Tapi nomor 3 yang juga penting adalah sistem pelayanan keamanan di rumah sakit. Karena kan Omikron ini lebih mudah menular ketimbang yang lain. Ini sambil kita ngomong nih teman-teman saya yang sama dokter sudah mulai keluar cerita bahwa teman-temannya sudah ada yang sakit. Saya juga sudah dihubungi beberapa orang pasien yang dulu udah lama nggak pernah ada, sekarang menghubungi lagi yang sudah positif gitu ya. Jadi kasus-kasus itu sudah mulai ada termasuk pada petugas kesehatan. Jadi sistem keamanan di rumah sakit harus ditingkatkan secara maksimal. Itu yang ketiga. Dan yang keempat tentu tidak mungkin kita berpegang pada rumah sakit saja, sehingga sistem rujukan dari pelayanan kesehatan primer, dari puskesmas ke rumah sakit juga harus dijaga. Dan yang kelima yang paling penting kalau soal rumah sakit adalah tenaga kesehatan. Karena tenaga kesehatan ini sangat vital. Kalau nambah tempat tidur itu mudah, beli oksigen juga relatif mudah, tapi nambah tenaga itu tidak sesederhana itu. Jadi ini yang harus disiapkan teman-teman kita yang bertugas di rumah sakit, dan bagaimana mereka bekerja dengan baik tapi juga aman, itu dan sesuai dengan kaidah-kaidah, jangan sampai harus bekerja jauh di luar waktu-waktu yang wajar hingga akhirnya mereka capek, mereka sakit. Itu tentu harus kita hindari. Dan baik, kita tanyakan ke Prof. Chandra, kita tanyakan, maaf saya potong, kita tanyakan langsung ke Pak Heri. Pak Heri, bagaimana sistem keamanan dan juga dari tenaga kesehatan seperti yang Prof. Chandra katakan tadi? Sudah siapkah untuk menghadapi lonjakan kasus Omikron ini? Ya, rasanya diperlukan standar keamanan rumah sakit yang baru ya Prof ya, yang lebih rigid karena memang tingkat laju penularan yang cukup lebih cepat gitu, lebih mudah menular juga. Dan saya benar-benar merasakan betapa teman-teman dekat saya gitu ya, banyak yang juga tertular dengan sesuatu yang bahkan mereka tidak sadari karena mereka merasa melakukan protokol kesehatan yang cukup ketat gitu, tetapi mereka tetap tertular dan itu tidak sedikit. Kenapa? Karena kita sekarang tinggal di Jabodetabek atau yang saat ini kasus mengkontribusi kasus harian di atas 80% dari kasus nasional. Rasanya memang yang harus kita perhatikan adalah Jabodetabek saat ini bagaimana sistem kesehatan itu mampu mengantisipasi kenaikan kasus karena memang di Jakarta misalnya keterisian rumah sakit sudah terus menanjak hingga di atas 40% misalnya. Kemudian di Wisma Atlet juga lebih dari 45% saat ini, sehingga hal tadi bagaimana kita mengantisipasi agar rumah sakit tidak sampai kewalahan, tenaga kesehatan juga tidak sampai tertular, dan mereka memiliki SOP baru yang lebih ketat, sehingga mereka juga tidak harus tertular oleh pasien yang kebanyakan mungkin sekarang adalah populasinya Omikron, dan tentu saja Kementerian Kesehatan akan bekerja dengan lebih keras ya, karena memang di sana domain mereka untuk mempersiapkan diri, dan kita juga sudah mendapatkan komitmen yang luar biasa dari Menteri Kesehatan untuk mengantisipasi ini dalam rapat dengan Presiden awal pekan lalu. Pak Heri, kalau mengenai isoman pada varian Omikron dilakukan selama 5 hari,
Dari pemerintah aturan ini apakah cukup efektif menangkal Omikron hanya cukup 5 hari tanpa gejala Pak Heri? Ya, ini adalah saran untuk melakukan isolasi mandiri untuk mereka yang positif dan tanpa gejala atau gejalanya ringan. Ini perlu dilihat juga secara epidemiologi apakah siklus penularan dan siklus inkubasi tadi sekarang memang lebih pendek dibandingkan varian sebelumnya kayak gitu. Tetapi kalau lihat dari beberapa artikel yang saya baca, memang siklus inkubasinya lebih pendek sehingga memang memerlukan perawatan yang lebih cepat juga. Saya juga mendapatkan sejumlah laporan atau kemudian pengalaman dari beberapa orang yang terinfeksi ini, mereka bisa pulih dalam waktu beberapa hari. Jadi pertama dites positif, di hari ketiga dites lagi dia sudah dinyatakan negatif. Tetapi untuk keamanan nanti Prof. Chandra bisa menjelaskan apakah 5 hari ini cukup dianggap sudah cukup aman atau memang kalau mau lebih 100% aman memang diperpanjang lagi. Demikian. Bagaimana Prof. Chandra melihat dengan adanya saran dari Satgas ini, Prof. Chandra? 5 hari cukup untuk menangkal Omikron bagi yang tanpa gejala. Nomor satu memang kalau kita lihat cenderungan kasus akan meningkat, maka kita harus antisipasi beban rumah sakit yang tinggi. Karena kita antisipasi beban rumah sakit yang tinggi, maka masuk kita mengerti bahwa kalau gitu kasus yang ringan dirawat di rumah saja. Atau kasusnya juga ringan, apalagi yang tanpa gejala. Cuman catatan saya, kalau boleh mengusulkan, kalau tidak ada gejala oke lah ya. Tapi kalau kasusnya ringan, tapi dia lansia, atau ada komorbid, atau imunokompromis, ini barangkali mesti dipikirkan. Apakah betul mereka bisa mandiri di rumah saja, atau baiknya di rumah sakit, karena risikonya tinggi. Untuk lansia, komorbid, imunokompromis, apalagi yang belum divaksinasi. Tapi secara umum kebijakan itu tentu untuk mengantisipasi rumah sakit jangan penuh. Itu poin pertama. Yang kedua soal 5 hari atau berapa hari, kalau kita lihat data yang ada sejauh ini kan masa inkubasi Omikron memang relatif lebih pendek daripada Delta. Jadi saya kira informasi yang terakhir menyebutkan bahwa masa inkubasi 3 hari rata-rata. Ingat itu rata-rata. Jadi bisa saja tentu saja kalau rata-rata bisa saja lebih lama, bisa saja 10 hari, ada yang mengatakan 14 hari. Jadi kalau saya sih kalau kita pakai masa inkubasi 3 hari, maka 2 kali masa inkubasi itu 6 hari kalau menurut pendapat saya. Tapi yang ketiga yang ingin saya sampaikan, paling tidak ada 5 hal yang perlu dipersiapkan atau dilakukan kalau memang isolasi mandiri mau dilakukan di rumah. Nomor 1, ruangannya harus tersedia. Ruangan tersedia yang terpisah, kalau bisa kamar mandi terpisah, udara terbuka, karena beberapa jam sebelum acara ini saya ditelepon teman saya yang anaknya positif di isolasi mandiri, tapi dia keluar juga, ke teras juga. Waktu telepon saya anaknya ada di sebelahnya. Saya bilang itu bukan isolasi mandiri begitu. Dia harus terpisah. Itu nomor 1. Nomor 2, ada keluarga yang bisa menangani, dan keluarga itu harus dijaga jangan sampai tertular, dan dia harus melayani pasien itu dengan bukan hanya soal makannya tapi juga soal secara psikologis gitu. Itu kedua yang penting. Yang ketiga yang tadi sudah disebut soal telemedicine, saya juga sudah dihubungi beberapa pasien sejak kemarin sampai hari ini, mereka sudah positif dan dihubungi telemedicine-nya. Jadi kalau saya usul Pak Heri, telemedicine itu sudah bagus. Cuma kalau saya tidak salah kan yang diberikan fasilitas konsultasi cuma kalau nggak salah 1 kali ya. Mungkin juga saya salah. Tapi kalau saya mengusulkan selama orang itu di isolasi mandiri 5 hari, kayak 6 hari, setiap hari dia konsultasi dengan petugas kesehatan. Kenapa? Untuk tahu fluktuasi naik turunnya penyakit. Memang nggak harus berobat langsung, tapi kalau di setiap hari dia bisa telepon itu akan lebih baik. Itu poin ketiga. Poin keempat tentu semua orang yang isolasi mandiri harus memonitor dirinya untuk 2 hal. 1, memonitor keadaan COVID-nya, nggak sesek pakai oximeter atau tidak. Tapi yang kedua yang juga lebih penting adalah dia memonitor keadaan lainnya. Karena orang Omikron kan bisa saja Omikron juga tapi sakit gula juga, Omikron juga tapi hipertensi juga. Jadi jangan lupa untuk periksa tensi kalau memang ada hipertensi, jangan lupa untuk periksa gula kalau ada gula. Jangan sampai nanti kita jaga-jaga Omikron tapi yang penyakit lain yang lebih yang kemudian muncul. Itu yang keempat. Dan yang terakhir yang kelima, kalau orang harus 5 hari, apalagi 6 hari, apalagi lebih dalam 1 kamar saja, maka harus dijamin keamanannya. Maksud saya, spray harus terganti, ruangannya harus bersih, jangan sampai gara-gara dia nyolok HP begitu, ngecas HP, kemudian malah korsleting, malah terbakar, atau kamar mandi licin dia terjatuh. Hal itu sama pentingnya menjaga itu dengan menjaga kemungkinan 4 yang saya sebutkan di atas.
Jadi minimal 5 hal itu yang perlu ada kalau isolasi mandiri memang harus diberlakukan pada mereka yang diperlukan. Dan kalau dari pengalaman saya paling tidak 3 orang yang menelpon saya sejak kemarin, 3-tiganya tidak menjalankan 5 hal itu. Pak Heri, bagaimana menjawab terkait dengan saran dari Prof. Chandra tadi? Kalau tadi dikatakan telemedicine ini sebaiknya ada konsultasi tiap hari dengan dokter, tidak hanya 1 hari. Kemudian juga bagaimana infrastruktur yang sudah dibangun sejauh ini untuk telemedicine ini? Iya, ini menjadi sekali lagi domain Kementerian Kesehatan yang memang setahu saya dalam beberapa bulan terakhir ini terus diperbaiki dengan layanan yang responsif dan memang jauh lebih baik dibandingkan di periode gelombang kedua kemarin. Bahwa kemudian saran Prof. Chandra untuk kemudian konsultasi bisa dilakukan tiap hari, tentu saja ini sebagai sebuah masukan yang berarti tentu saja mereka yang memiliki gejala ringan kayak gitu, sehingga mereka ada yang perlu ditanyakan atau perlu dikonsultasikan terkait treatment yang mereka alami kayak gitu. Jadi memang dari hari ke hari telemedicine dilakukan itu dalam rangka juga mengurangi beban di rumah sakit ketika pasien masih bisa melakukan isolasi mandiri dan tentu saja dengan memperhatikan fasilitas isolasi mandiri yang lebih bagus ya, diperhatikan tadi standar keamanannya, kemudian keamanan itu tidak saja keamanan terhadap penyakit-penyakit lain maupun kemungkinan terjadi kecelakaan lain, tetapi juga keamanan terhadap transmisi penularan ke anggota keluarga yang lain. Jadi rasanya selain kemudian melakukan isolasi mandiri, pemerintah juga akan menyiapkan pusat-pusat isolasi terpadu ya, yang seperti juga pernah dilakukan pada periode gelombang Delta pada bulan Juli lalu. Tetapi sebagian fasilitas sekarang memang sedang dinonaktifkan dan sekarang sudah siaplah kembali untuk diaktifkan, dan bahkan beberapa tempat seperti Nagra dan Pasar Rumput yang dulu dijadikan isolasi terpusat sekarang untuk sementara diubah menjadi pusat karantina terpusat bagi pelaku perjalanan luar negeri. Tentu saja ini menjadi PR baru buat pemerintah untuk menyediakan tempat-tempat baru, tetapi dengan pengalaman yang kemarin tidak hanya di Jakarta tetapi di daerah-daerah sebenarnya sudah memiliki pengalaman dalam menyelenggarakan isolasi terpusat jika suatu saat diperlukan karena terjadinya kenaikan kasus yang luar biasa dan fasilitas isolasi mandiri di rumah tidak memadai tadi dengan catatan-catatan yang ada disampaikan oleh Prof. Chandra. Pak Heri, bagaimana teman-teman Satgas memastikan pengawasan terhadap mereka yang isoman ini berjalan dengan efektif sejauh ini? Iya, dalam beberapa pekan terakhir ini kami juga mau mengaktifkan kembali posko di desa ya, posko di desa yang aktif dan mereka sudah punyai SOP bagaimana kemudian menjaga warga mereka yang tertular. Seperti yang terjadi di Krukut pada awal beberapa pekan lalu, di mana ada mekanisme untuk melakukan lockdown lokal ya, mikro lockdown yang disebut, dan ini rasanya sebagai sebuah keterlibatan masyarakat yang cukup aktif untuk menjaga lingkungannya. Dan persiapan-persiapan ini memang sedang direaktivasi lagi oleh Satgas karena memang harus kita akui ketika kasus turun itu aktivitas posko mikro ini ya, posko PPKM mikro ini berkurang, dan ketika kita sudah bersiaga maka dengan sendirinya teman-teman di posko PPKM mikro ini juga sedang mempersiapkan diri dan dikonsolidasikan oleh pusat pengendalian operasi di Satgas sehingga tadi kita bisa memastikan pengawasan yang memadai untuk mereka yang sedang menjalani isolasi mandiri. Kemudian nanti kita akan bahas kembali mengenai ini kasus Omikron juga membuat orang meninggal dunia di tanah air, tapi nanti dijawab Pak Heri dan juga saya minta pendapat Anda, data-data yang Anda punya, Prof. Chandra. Setelah jeda, CNN Indonesia Newscast segera kembali.
Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita lanjutkan kembali dialog kita terkait dengan skenario pemerintah menghadapi lonjakan puncak Omikron bersama Prof. Chandra Yoga, kemudian ada Pak Heri Trianto. Selanjutkan kembali, saya ke Prof. Chandra terlebih dahulu sebelum ke Pak Heri. Prof. Chandra, tentu kita tahu bahwa meski terbilang memiliki gejala ringan, namun sudah ada kasus yang meninggal dunia di tanah air terhadap Omikron. Bisa Anda jelaskan, Prof, pada kondisi apa kasus meninggal yang terjadi? Ya, tentu saja sudah banyak dibicarakan bahwa memang Omikron ini bagian besar kasusnya tidak seberat Delta, tapi tentu saja pada persentase yang kecil itu ada juga kasus yang berat, masuk ICU dan bahkan meninggal dunia. Sekali lagi karena jumlah total kasusnya banyak, maka yang namanya sebagian lebih kecil dibanding Delta ini jumlahnya bisa banyak juga. Jadi kita sudah bahas bagaimana yang masuk rumah sakit misalnya di Amerika 1,8 kali lebih tinggi pada saat Omikron ini dibandingkan dengan pada saat Delta. Nah, tentu ada beberapa faktor yang menjadi risiko tinggi untuk orang menjadi sakitnya berat atau bahkan meninggal dunia. Nomor satu, lansia. Nih, saya bolak-balik ngomong lansia, saya udah masuk soal lansia lebih dari 65 tahun. Yang kedua ada comorbid, gitu. Yang ketiga imunokompromis, artinya ada gangguan imunologi karena berbagai sebab atau penyakit. Comorbid bisa macam-macam, bisa sakit beberapa penyakit lah ya. Dan yang keempat, kalau untuk Omikron ini orang yang belum mendapatkan vaksinasi secara lengkap. Jadi empat-empatnya harus sangat diwaspadai supaya jangan sampai penyakitnya menjadi berat atau apalagi sampai meninggal dunia. Karena itulah tadi saya menganjurkan kalau ada kebijakan isolasi mandiri saya setuju, tapi untuk mereka yang lansia, comorbid dan juga imunokompromis barangkali perlu dipertimbangkan walaupun gejala ringan untuk ditaruh di rumah sakit atau setidaknya di isolasi terpadu yang tadi sudah disebutkan. Nah, sementara tentang vaksin, karena kebetulan saya sedang menulis ini tentang pengalaman di Amerika Serikat itu, jadi saya baru cek. Jadi masih ada 52% lansia yang belum mendapatkan vaksin memadai data per hari ini. Dan masih ada sekitar 40% penduduk Indonesia yang belum mendapatkan vaksin yang memadai data per hari ini. Jadi angka 52% dan 40% ini harus dikejar tentu saja agar makin banyak orang yang mendapatkan vaksin yang memadai supaya perlindungan terhadap Omikron ini lebih tinggi. Memang betul bahwa bahkan kasus yang meninggal saya kira juga di Indonesia ada yang sudah mendapatkan vaksinasi yang lengkap. Di beberapa tempat di luar negeri bahkan ada yang sudah mendapatkan vaksinasi yang booster. Pasien yang tadi malam telepon saya, anak seorang kenalan itu sudah dapat vaksinasi lengkap plus booster. Dan dia positif juga anak itu tadi malam, walaupun nggak ada gejala. Tapi bagaimanapun sudah jelas bahwa vaksinasi lengkap, apalagi booster, bisa mengurangi keparahan dan bisa mengurangi kemungkinan kematian. Jadi vaksinasi harus terus ditingkatkan, sementara pengendalian penyakit yang lain juga tetap harus dijalankan. Kalau boleh saya mau tambahkan satu dari pembicaraan yang barusan tentang penelusuran kasus ya yang disampaikan oleh Pak Heri tentang kejadian di Krukut. Itu kan ada satu kasus kemudian semua kontaknya diperiksa dan akhirnya dilakukan dengan partisipasi masyarakat semua menurut dan akhirnya dilakukan semacam micro lockdown di daerah itu. Jadi itu penelusuran ke depan. Tapi saya sudah berkali-kali usulkan, saya kira Pak Heri juga sudah pernah dengar, saya usul selain penelusuran ke depan juga ada penelusuran ke belakang. Artinya teman yang dari Krukut ini jangan menularkan ke orang lain lagi, tapi kita harus cari dari siapa dia tertular. Karena kalau ditangani di Krukut saja, bagus penyebaran tidak menyebar lebih lanjut di situ. Tapi kalau sumber penularnya yang dari tempat lain itu tidak terdeteksi, maka sumber penularan ini bisa menularkan juga ke orang sekitar. Dan itu barangkali salah satu alasan sehingga kasus kita hari ini sudah lebih dari 11.000, padahal kita pernah punya kasus yang cuma 100 orang. Jadi upaya testing dan tracing ini harus betul-betul masif, jauh lebih masif daripada kejadian pada waktu kita menangani varian Delta yang lalu. Karena sekali lagi kita tahu lebih menular, dan bahkan pasien pertama Indonesia, Tuan N itu kan petugas di Wisma Atlet. Jadi dia tertular di dalam Wisma Atlet. Jadi kalau di dalam Wisma Atlet saja bisa tertular, apalagi di masyarakat kan. Karena itu testing dan tracing harus betul-betul ditingkatkan secara masif, dan saya kira itu yang dilakukan oleh Pak Heri dan teman-teman. Ya Pak Heri, kalau dikatakan oleh Pak Chandra atau Prof. Chandra tadi bahwa sebaiknya isoman ini tidak dilakukan oleh para lansia atau komorbid atau usia rentan bagi mereka yang Omikron, tapi sebaiknya ke rumah sakit rujukan. Sejauh mana pengawasan Anda, data yang Anda punya Pak Heri? Apakah masih ada mereka yang lansia ini terpapar COVID-19 varian Omikron tapi masih berada isoman di rumah?
Iya, tentu dilihat dari mereka yang aktif itu dari usia, kemudian diketahui apakah dia sudah divaksin atau belum, karena itu terkait dengan risiko, dan kemudian yang ketiga apakah mereka memiliki penyakit bawaan yang kemudian kemungkinan memperparah. Karena dari pengalaman 3 kematian yang terjadi terkait dengan Omikron ini rata-rata mereka mempunyai komorbid dan bahkan satu orang tidak divaksinasi gitu. Jadi penting kemudian kita untuk memperhatikan bagaimana melindungi kelompok rentan mereka yang belum divaksinasi ini dengan perawatan yang lebih ketika mereka tertular. Tetapi kita juga cukup beruntung rasanya ya karena akselerasi vaksinasi yang kita lakukan cukup bagus, tetapi masih cukup banyak masyarakat yang belum. Tetapi ketika kita melihat puncak yang terjadi saat ini ya, kenaikan dan kontribusi kasus berasal dari Jawa dan Bali, bahkan 80% dari Jabodetabek, ada baiknya kita melihat data bagaimana populasi penduduk Jawa Bali ini yang mencapai lebih dari 50% penduduk Indonesia, dan dari jumlah mereka yang belum divaksin itu ada 44,77 juta atau 28%. Tetapi berdasarkan hasil survei ini menunjukkan bahwa belum divaksin tapi punya antibodi itu ada 32,77 juta. Jadi atau 20%. Jadi yang memang benar-benar kelompok rentan dan belum terlindungi di Jawa Bali ini ya, itu ada sekitar 7,7% atau 12 juta. Nah inilah kelompok yang 12 juta ini atau 7,7% ini yang berpotensi untuk meningkatkan jumlah perawatan di rumah sakit. Dan tentu saja ketika kita mengetahui bahwa pasien yang tertular belum menjalani vaksinasi, maka mereka juga wajib mendapatkan perhatian yang lebih, bahkan sedapat mungkin bisa dirawat di rumah sakit. Baik, prediksi dari lonjakan kasus Omikron di tanah air ini akan terjadi pada Februari hingga Maret mendatang. Apakah hal ini bisa dihindari, Prof. Chandra? Yang pertama soal prediksi ya. Prediksi namanya juga prediksi, tentu saja bisa benar dan bisa juga tidak. Jadi tapi prediksi itu sangat penting untuk membuat antisipasi. Sekarang kita punya beberapa prediksi. Nomor satu prediksi dari pemerintah yang disampaikan bahwa puncak kasus Februari Maret. Tapi juga ada prediksi dari University of Washington, Institute of Health and Metrics yang mengatakan bahwa puncak kasus masih akan terus naik sampai bulan April. Cuman memang pada waktu pengalaman Juni-Juli yang lalu, University of Washington Institute of Health and Metrics ini juga pernah melakukan prediksi dan prediksi mereka tinggi sekali dan kita bersyukur angka kita tidak setinggi itu. Jadi mudah-mudahan saja angka kita tidak setinggi yang diprediksikan oleh University of Washington IHME ini, Institute of Health and Metrics, karena mereka misalnya memprediksikan akhir Januari ini angkanya sudah sekitar 20-30 ribu ya. Jadi mudah-mudahan memang tidak sampai ke prediksi mereka yang tinggi. Prediksi pemerintah adalah Februari Maret. Jadi prediksi ini penting. Tadi saya sudah sampaikan pengalaman Amerika kasus sampai 5 kali. Jadi data-data ini penting untuk kita waspada, kita berantisipasi lebih ketat untuk mencegah itu. Kalau pertanyaannya bagaimana supaya angkanya bisa dikendalikan, tentu kita lakukan adalah 3+2. Nomor satu, untuk anggota masyarakat memperketat protokol kesehatan, karena saya tidak mau lagi melakukan, sekarang harus memperketat karena kita tahu ini lebih mudah menular. Bagaimana cara memperketatnya? Saya sih mengusulkan, ini Pak Heri juga beberapa kali dengar, yang saya ulang-ulang sampaikan, jadi yang new normal, huruf E-nya kita ganti O. Jadi sekarang bukan new normal lagi, tapi now normal. Itu buat pembatasan sosial. Sementara untuk masyarakat, untuk pemerintah, tolonglah melakukan pembatasan yang perlu dilakukan. Kalau saya sih masih mengusulkan PTM untuk anak-anak itu dievaluasi, terutama pada daerah-daerah yang merah. Itu yang pertama. Yang kedua, meningkatkan tes dan trace, tadi sudah kita bahas. Yang ketiga, meningkatkan vaksinasi, termasuk juga vaksinasi booster. Itu yang ketiga. Yang keempat, walaupun sekarang jumlah transmisi lokal makin lama makin tinggi, tapi kan penanganan pasien, maksudnya orang yang masuk dari luar negeri, tetap harus dijaga secara optimal. Dan yang kelima yang juga penting adalah kesiapan publik kita menerima perkembangan yang ada. Jadi artinya berita-berita jangan selalu hanya berdasarkan WA saja, tapi dengarkanlah informasi yang jelas dari Pak Heri, dari CNN, atau dari sumber-sumber yang pasti akurasinya. Prediksi puncak Omikron bisa dihindari, Pak Heri, terakhir? Iya,
Tentu saja bisa dan mudah-mudahan itu terjadi karena tadi Prof. Chandra juga bicara dengan data dengan prediksi bahwa akhir bulan ini ada 20 atau 30 ribu. Itu mudah-mudahan tidak terjadi dan karena memang kalau prediksi pemerintah di bulan Februari itu puncak terjadi 25 ribu dan mudah-mudahan itu memang puncak sehingga kita tidak perlu kelabakan ya mempersiapkan tempat-tempat perawatan karena bagaimanapun kendati yang jumlah memerlukan perawatan sedikit tetapi kalau angka akumulasi kasusnya tinggi secara absolutnya orang yang perlu dirawat juga tinggi gitu. Kita masih punya waktu dan rasanya memang benar kita harus memperketat non normal tadi protokol kesehatan. Itu rasanya setelah 22 bulan pandemi masyarakat sudah memiliki pengetahuan yang cukup, tinggal masalahnya adalah bagaimana mereka patuh dan disiplin aja menjalankan itu dalam rangka menghindari transmisi varian baru COVID-19. Baik, mitigasi sudah disiapkan oleh pemerintah, tinggal warga masyarakat kita semua harus tetap patuh terhadap protokol kesehatan. Terima kasih atas waktunya Pak Heri Trianto, Kabid Komunikasi Publik Satgas COVID-19, dan juga Guru Besar FKUI Profesor Chandra Yoga Ditama. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam, salam sehat. Terima kasih Prof. Dan kita masih punya informasi lain, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newscast, segera kembali.